sessionnya. Jadi nanti sharing session dengan Teh Rifa itu tidak ada sesi tanya jawab ya. Anita izin mengingatkan kembali tidak ada sesi tanya jawab karena pertanyaan dari teman-teman sudah di-collect di WhatsApp group sebelumnya gitu ya. Tapi insya Allah nanti apapun yang kita bahas, pertanyaan-pertanyaan yang akan Anita lontarkan kepada Kak Rifanya itu pertanyaan dari hasil summary yang sudah teman-teman tulis di WhatsApp group gitu ya, list pertanyaan yang ada di WhatsApp group. Jadi insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman list, teman-teman ungkapkan di WhatsApp group itu bisa tersampaikan insya Allah. Begitu, oke? Okay? Nah, sembari kita menunggu teman-teman yang lain, ya, mungkin kita bisa menyaksikan terlebih dahulu video tentang musibah ya, penjajahan yang terjadi di tanah Palestina yang mungkin nanti akan dibantu oleh kakak admin. Silakan kakak admin tampilkan videonya, kita tonton bareng-bareng. ألا يرضيكم إذا حصرنا؟ أن يعجبكم إذا ضعنا؟ أن يسعدكم إذا جعنا؟ وما معنى بأن قلوبكم معنا؟ أخي في الله، أخبرني متى تغضب؟ رأيت هنا في غزة دم شلالا، رأيت القهر ألوانا وأشكالا ولم تغضب، فصارحني بلا خجل لأية أمة تنسب. Oke, terima kasih kepada kakak admin yang sudah membantu untuk mendisplay video-video Palestina tadi. Sebelum kita melanjutkan teman-teman ya, seperti yang kita lihat tadi bahwa itu hanya sebagian kecil dari kekejaman yang benar-benar terjadi di tanah Palestina. Jadi di sini Anita mau mengajak teman-teman semua yang ada di sini untuk berdoa sejenak ya untuk saudara-saudari kita di Palestina. Mari kita tengadahkan tangan kita, memohon pada Allah untuk kemenangan umat muslim dimanapun yang sedang mengalami penjajahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman yang sudah bersedia untuk mendoakan, dan kelihatannya di sini Teh Rifa sudah hadir ya di tengah-tengah kita. Mungkin bisa kita sapa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Teh Rifa. Waalaikumsalam. Masya Allah. Gimana kabarnya Teh Rifa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik.
Oke, oke, Teh Rifa udah siap nih berbagi ilmu sama kita pada malam hari ini? Siap, insya Allah. Siap, insya Allah. Oke, oke. Sebelum kita mulai, Anita izin membuka terlebih dahulu ya, Teh ya. Oke, baik teman-teman, di sini Teh Rifa sudah hadir di tengah-tengah kita. Teman-teman silakan siapkan alat tulisnya seperti biasa dan kita meluruskan niat kita semata-mata belajar karena Allah Subhanahu wa taala. Dan diharapkan teman-teman yang nggak ada kendala boleh on cam ya supaya agenda kita berjalan lebih interaktif seperti itu. Oke, agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka agenda kita pada malam hari ini dengan membaca lafaz basmalah, umul kitab dan doa belajar. Oke, amin amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah. Nah, pada Teh Rifa, sebelum kita mulai nih, mungkin di sini masih banyak teman-teman yang belum tahu nih dengan Teh Rifa. Teh Rifa boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu dan mungkin kalau ada opening atau mukadimah yang ingin disampaikan boleh juga. Silakan Teh Rifa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Robi Soli Sabri wa Islam Riwallah Datang Malaysia Niat Mawakoli. Assalamualaikum teman-teman teteh semuanya. Salam kenal. Kenalan aku Rifa. Eh, Kalau misalnya teman-teman bertemu aku di Instagram, nama akunku @rifafam. Aku banyak penulis dan bikin konten akhir-akhir ini di Instagram. Topiknya kebanyakan seputar sandwich generation, seputar hubungan dengan keluarga, seputar adulting, kira-kira sekitar itulah. Nah, aku alumni Pikom Unpad, angkatan 2014. Alhamdulillah udah lulus dan sekarang udah kerja. Jadi, kreatif director di salah satu brand hijab namanya Adelia Hijab. Salam kenal teman-teman semuanya. Salam kenal Teh. Masya Allah ya. Masya Allah sekali Teh Rifa. Oke, kita mungkin langsung ke inti daripada acara Iya, kita pada malam ini ya Teh ya. Oke. boleh-boleh. Nah, tema kita kan malam ini tentang apa ya? Ramadan produktif, the ideal time for personal growth. Nah, ngomongin tentang personal growth nih, Teh Rifa ya. Kan masing-masing dari kita nih ya, pasti di bulan Ramadan itu pengen banget menambah gitu ya habit-habit baik, kebiasaan-kebiasaan baik yang selama ini mungkin kita belum lakukan itu di bulan-bulan di luar daripada bulan Ramadan kayak gitu. Hanya saja kalau dari keluhan teman-teman nih di HGS gitu ya, eh, kita tuh mau banget, kita udah bikin to do list gitu ya untuk apa ya, menambah habit-habit baik itu tadi, tetapi kendalanya belum belum juga kita melangkah tapi udah ada kendala nih. Kendalanya itu adalah kita tuh sudah apa ya, sudah capek duluan dengan rutinitas kita sehari-hari, mungkin sekolah, kerja atau kuliah gitu sehingga to do list yang mungkin tadinya apa ya, berkaitan dengan meningkatkan kebiasaan-kebiasaan baik kita, terutama dalam hal personal dan spiritual growth itu tadi, itu tidak terlaksana gitu kan, karena udah capek Mhm. duluan. Nah, menurut Teh Rifa nih, gimana sih cara kita supaya tetap bisa mewujudkan gitu ya apa yang sudah kita rencanakan tadi supaya kita tetap apa ya, dalam situasi yang full energized gitu untuk apa ya, melakukan atau menambah habit-habit baik itu tadi. Oke, Bismillah. Ini aku langsung jawab aja atau gimana? Iya, boleh. Boleh, Teh. Oke, Bismillah. Em, aku izin langsung jawab ya. Jadi, kalau aku sendiri ngerasain itu banget sih. Bahkan di Ramadan tahun ini ya, yang jadi karena aku kerja di brand fashion, biasanya memang Ramadan itu selalu selalu dari tahun ke tahun itu selalu menjadi bulan paling capek gitu sepanjang tahun. Karena kan workload-nya lagi tinggi-tingginya. Biasalah kalau brand fashion kan eh, emang Ramadan lagi banyak-banyaknya pesanan, ngejar konten segala macam gitu. Nah, tahun ini alhamdulillah kerjaan aku bisa ditarik jadi lebih awal
dari sebelum Ramadan gitu. Tapi ternyata itu tidak membuat Ramadanku jadi lebih mudah juga gitu otomatis. Karena tahun sekarang itu aku punya pekerjaan sampingan. Karena aku harus ini kan menanggung biaya kuliah adikku, jadi aku harus punya apa side job juga buat 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 memenuhi itu gitu. Dan ternyata oh masih capek juga ya, luar biasa gitu. Terus eh, jadi oh, dan kondisinya adalah kantor aku tuh jauh dari rumah. Jadi jarak rumah ke kantor aku itu 21 kilometer. Itu tuh butuh sekitar 1,5 jam perjalanan lah. Dengan macetnya Bandung dan lain sebagainya, dengan kondisi hujan, kadang panas dan lain sebagainya gitu. Itu tuh bener-bener challenging buat aku setiap setiap Ramadan gitu. Dan apa ya, kalau misalnya mau dibawa ngeluh, bulan Ramadan tuh sebenarnya secara duniawi mah gak enak gitu. Mana kan macetnya luar biasa ya dibandingkan bulan-bulan biasa gitu. Nah, dan apa ya? Itu itu salah satu hal yang struggling juga untuk aku lakukan. Nah, kalau aku buat mengatasi itu adalah aku ketika ikut kajiannya Ustaz Adi Hidayat, beliau bahas tentang manajemen waktu gitu. Jadi ada ayat Al-Quran, aduh aku harus nyontek dulu, aku lupa ayatnya ayat berapa ya. Ayat Al-Quran yang hmm, wait, siang. Ah ini dia. Ayat Al-Quran surat Al-Qasas ayat 73. Di situ adalah ayat yang menjadi kunci petunjuk buat kita untuk manajemen waktu. Nah, menariknya di sini Allah tuh bilang, ini aku bacain terjemahan ayatnya ya. Bismillah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan adalah karena rahmatnya, dia jadikan untukmu malam dan siang, agar kamu beristirahat pada malam hari, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepadanya. Nah, menariknya di ayat ini adalah ketika bahas tentang waktu, Allah tuh membagi waktu menjadi dua, malam dan siang. Dan apa ya, kalau aku kalau nggak salah ya, di setiap menyebutkan waktu malam dan siang, Allah tuh selalu nyebutin malam dulu baru siang. Nah, ini menarik. Jadi ini pemahaman bahwa Allah menciptakan malam dan siang masing-masing ada fungsinya masing-masing gitu. Malam Allah ciptakan untuk istirahat dan siang itu Allah ciptakan untuk bekerja dan beraktivitas. Itu tuh ternyata jadi kunci untuk kita karena berarti pesan yang ingin Allah sampaikan pada kita adalah dua hal ini harus kita bagi dengan serius dan disiplin gitu. Malam ya buat istirahat, siang ya untuk beraktivitas. Kenapa harus disiplin? Soalnya kalau nggak kayak gitu, masing-masing waktu ini tuh punya haknya tersendiri gitu terhadap kita. Kalau hak si malam ini tidak kita penuhi, pasti eh, siang hari itu bakal ditagih nih haknya si malam hari. Contohnya, kalau misalnya kita begadang, maksa begadang, pasti besokannya itu kita nggak bakal bisa berfungsi dengan betul gitu. Seperti saya tadi siang gitu. Malam aku nggak bisa tidur, qadarullah nggak bisa tidur, baru bisa tidur jam setengah satu dan itu bener-bener wah babak belur lah di kantor gitu. Aku berusaha keras untuk menjaga mataku tetap melek gitu. Ternyata susah gitu dan saya tidak bisa berpikir ujungnya dan ternyata bener kasus ada di hidayah memang harus disiplin gitu menjaga waktu-waktu ini tuh dan mesti diikhtiarkan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, menariknya adalah ketika bahas tentang time management, kayak yang tadi aku mention ya, Allah itu selalu menyebut malam dulu baru siang dan selalu menyebut malam itu untuk istirahat, siang itu untuk beraktivitas. Ternyata di antara maknanya adalah ketika kita mau membenahi time management kita yang siang hari, pengen menambah aktivitas ini dan itu, pengen menambah target ibadah ini dan itu akan sulit kita lakukan kalau kita tidak membenahi istirahat kita dulu gitu. Jadi kunci untuk siang yang produktif ternyata adalah istirahat yang benar, teman-teman. Nah, jadi istirahat ini juga perlu kita pelajari dan perlu kita upayakan. Gimana sih istirahat yang benar? Karena kan di dalam Islam tuh guidance-nya tuh udah ada banget nih ternyata gimana cara istirahat yang baik. Kayak misalnya kan Rasulullah mensunahkan jangan tidur abis makan. Artinya ya kita makannya jangan sampai mepet-mepet jam tidur. Kalau misalnya kita planning, oke aku pengen mendisiplinkan tiap hari gimana caranya tidur jam 10:30. Kalau aku biasanya lagi berusaha merutinkan tidur jam 10:30 gitu. Nah,
Berarti aku tuh harus make sure, oh maksimal jam berapa nih aku makan. Biasanya idealnya kan 2 jam ya sebelum 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 tidur maksimal makan tuh jam segitu. Di atas berarti setengah 9. Di atas setengah 9 aku udah nggak boleh makan yang berat-berat lagi, terutama yang gula-gula dan karbo-karbo gitu. Kayak kalau misalnya buah masih oke lah. Nah, kayak gitu. Terus setelah mengikhtiarkan makan, apa nih yang Rasulullah ajarkan? Rasulullah kan sebelum tidur biasanya bebersih dulu, kayak sikat gigi, terus cuci kaki, cuci tangan, berwudu gitu. Eh, nah, itu juga harus kita lakukan. Terus habis itu ngapain? Biasanya kan Rasulullah bersihin dulu kasurnya, ya, dirapiin, kayak apa, diusap 3 kali sambil baca doa gitu. Nah, habis itu ngapain? Habis itu Rasulullah kan berdoa, terus tidur gitu. Sebenarnya yang dicontohin Rasulullah itu tidurnya jam 9 malam sih, tapi jujur aku nggak bisa tidur sepagi itu karena harus masih masih ada kerjaan yang harus aku lakukan biasanya malam gitu. Nah, jadi eh, kalau ternyata kunci kalau misalnya kita pengen siangnya produktif itu adalah memproduktifkan si malamnya tadi dengan persiapan istirahat yang baik gitu. Dan jangan lupa berdoa. Ini yang kadang kita suka suka lupa gitu. Meskipun doa sebelum tidur itu kan kayak sepele ya, tapi ternyata eh, kita tuh tidak punya kontrol atas segala hal dalam hidup kita, teman-teman, termasuk nyenyak dan tidaknya tidur kita, termasuk bisa dan tidaknya kita tidur di malam itu. Dan itu kerasa banget sama aku tadi malam ya. Kayak aku tuh udah siap nih buat tidur dari jam setengah 11. Tapi nggak bisa-bisa tidur-tidur tuh gitu. Dan eh, ternyata bahkan untuk sekecil tidur nyenyak pun ternyata kita nggak boleh melupakan rahmat Allah di dalamnya. Tetap harus melibatkan Allah gitu. Tetap harus diminta. Ya Allah, aku meminta tidur dan istirahat yang berkah malam ini supaya besok pagi aku bisa beribadah dan beraktivitas dengan lebih baik. Kayak gitu. Nah, setelahnya barulah besokannya di pagi harinya kita eh, mengikhtiarkan ikhtiar-ikhtiar untuk produktif di pagi hari. Kayak gitu. Menjawab nggak? Semoga menjawab ya. Iya Teh, menjawab tadi ada satu statement ya yang keren banget aku highlight bahwa antara malam dan siang itu harus sama-sama kita penuhi haknya. Itu deep banget sih karena aku juga mungkin nggak jauh beda ya Teh ya. Jam 9 tuh kayak masih pagi gitu. Terlalu awal untuk tidur gitu ya. Nah, Teh, kita ngomongin tentang produktivitas nih ya. Hmm. Ada sebuah istilah yang namanya toxic productivity gitu, yang dimana Hmm. kita ini bisa dibilang kayak overwork lah ya, bekerja terlalu keras demi demi apa ya, mencapai suatu goals atau kita tuh sudah ketergantungan dengan produktivitas gitu. Tanpa sadar kita sudah termasuk ke dalam toxic productivity itu tadi. Nah, menurut Teh Rifa cara menghindarinya dari yang seperti ini tuh gimana sih Teh? Oke. Kalau aku sendiri, caranya adalah kita harus punya goals dulu untuk diri kita sendiri. Kita tuh produktif itu, goalsnya ngapain sih? Dan em, sebenarnya apa yang kita capai gitu. Em, ini sebenarnya kalau mau dilihat helikopter view-nya akan panjang, akan eh, berhubungan dengan tujuan hidup kita masing-masing. Kayak kita kan sama Allah tuh semuanya, semua manusia di muka bumi itu ditugaskan untuk menjadi khalifah. Tapi khalifahnya di bidang apa dan caranya mau ngapain, itu setiap manusia kan beda-beda ya. Kayak misalnya, oh, aku tuh ingin jadi khalifah dengan cara eh, menjadi solusi atas masalah sandwich generation di Indonesia gitu. Aku tuh pengen memfokuskan diri di bidang itu, pengen memfokuskan diri di bidang memperbaiki hubungan keluarga di Indonesia, pengen membantu orang-orang supaya bisa adulting dengan lebih siap dan lebih baik gitu, dan menghadapi stres yang lebih baik. Nah, mungkin teman-teman punya tujuan hidup masing-masing yang berbeda. Aku nggak tahu teman-teman udah menemukan tujuannya, udah menemukan narasi hidupnya masing-masing atau belum. Nah, tapi kalau misalnya belum, coba temukan narasi itu dulu. Temukan tujuan hidup teman-teman masing-masing. Gitu. Caranya gimana? Kalau aku sendiri, caranya adalah dengan mencari keresahan kita. Apa sih masalah umat yang paling bikin kalian resah? Yang paling bikin kalian kepikiran, yang bikin kalian
gatal ingin, aku tuh pengen nge-solve masalah ini gitu. Aku ingin berkontribusi dan menjadi bagian dari solusinya. Nah, selama kalian tidak menemukan hal tersebut, itu kalian akan sulit dalam menentukan langkah-langkah kehidupan kalian. Dan kalian akan sulit untuk menimbang apa sih sebenarnya hal yang produktif buat aku dan yang tidak produktif untuk aku. Gitu. Karena setiap orang definisi produktif dan tidak produktifnya itu beda-beda. Contohnya, aku. Karena aku orang yang berkecimpung di media sosial, maka scrolling itu bisa jadi sebuah eh, kegiatan yang produktif buat aku. Kenapa? Karena di media sosial itu adalah tempatnya aku riset dan tempatnya aku melihat behavior target dakwah aku gitu loh. Kira-kira sandwich generation ini tuh apa sih yang mereka pikirin? Apa yang mereka, apa yang jadi beban mereka? eh Apa sih hmm, kesalahan pola pikir yang mereka punya? Itu kan aku risetnya dari media sosial ya. Mungkin beda sama teman-teman yang let's say eh narasi hidupnya adalah ingin jadi solusi atas masalah kesehatan di Indonesia gitu. Misalnya teman-teman menjadi dokter kah, menjadi nakes kah, yang terjunnya di masyarakat, yang terjunnya di puskesmas, di klinik gitu. Mungkin bagi teman-teman baca buku kedokteran itu jauh lebih produktif daripada scrolling medsos. Sedangkan bagi aku, baca buku kedokteran itu tidak produktif karena tidak mendukung narasi aku, tidak mendukung goals aku gitu. Meskipun ya itu bermanfaat, tapi untuk aku itu tidak produktif karena tidak mendukung tujuan hidupku tadi gitu. Nah, jadi untuk mengukur kalian produktif atau enggak itu ya harus kenali diri dulu. Aku tuh sebenarnya pengen berkecimpung di bidang apa sih? Masalah umat apa yang pengen aku selesaikan? Kontribusi apa sih yang pengen aku hasilkan di umat ini gitu. Tujuan hidup itu, narasi hidup itu bakal membantu kalian untuk mengambil keputusan-keputusan baik kecil ataupun besar dalam hidup kalian. Kayak misalnya sekecil, aku punya uang, aku butuh beli buku apa ya? Gitu. Nah, kalau kalian punya narasi hidup sendiri, itu kalian gak bakal bingung harus beli buku apa dulu. Karena kalian jadi tahu prioritas kalian tuh apa gitu. Termasuk misalnya nanti setelah teman-teman lulus kuliah, itu kalian nggak akan bingung, aku mending kerja atau S2 ya? Karena kalian tahu tujuan hidup kalian tuh mau kemana, pengen melakukan apa, gitu. Maka akan lebih mudah untuk menentukan, oh aku kayaknya, kayaknya aku lebih baik S2 deh. Kayaknya untuk aku, eh, langsung bekerja itu lebih make sense daripada S2, gitu. Eh, dari hal-hal seperti itu sampai ke hal-hal sebesar memilih pasangan hidup gitu. Itu juga bakal 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 ketahuan siapa sih jodoh seperti apa sih yang aku butuhkan gitu. Ketika kalian udah punya narasi hidup kalian, kalian bisa mengukur compatibility eh ikhwan yang pas untuk kalian dan mana yang tidak pas untuk kalian. Gitu. Dari sekecil apa yang mau aku lakukan hari ini sampai seperti apa jodoh yang aku butuhkan itu akan terbantu gitu kalau misalnya kalian punya narasi hidup itu sendiri. Apalagi hanya untuk mengukur kalian produktif atau tidak di hari itu gitu. Jadi kalau kalian merasa kok kegiatan aku tuh kayak capek doang, tapi kayak kok aku kayak nggak menghasilkan apa-apa gitu. Nah, coba ambil jeda, jangan dulu pikirin tentang saat ini gitu. Ambil ambil jeda sehari atau 2 hari libur aja kosongnya jadwal kalian, terus pikirkan tentang itu. Kira-kira sebenarnya aku tuh mau ngapain sih? Masalah umat apa sih yang pengen aku solve gitu. Nah, ketika kalian udah ketemu akarnya, itu akan mudah bagi kalian untuk mengukur, oh aku hari ini produktif. Oh kegiatan ini produktif buat aku, kegiatan ini tidak produktif untuk aku gitu. Dan tiap orang itu beda-beda. Nggak ada pakemnya harus seperti apa. Bahkan dua orang yang berkecimpung di bidang yang sama, itu bisa jadi definisi produktifnya itu beda gitu. Jadi menurut aku selesaikan dulu akar masalahnya, insya Allah nanti kalian akan mudah mengukur kalian tuh produktifnya bener atau tidak. Gitu sih.
Oke. Memang harus apa ya, menggunakan skala prioritas masing-masing gitu ya Teh ya, dan disesuaikan Bener. dengan goals masing-masing. Nah, ketika kita sudah mulai produktif nih Teh ya, seringkali kita itu ngerasa nggak yakin gitu dengan apa yang kita lakukan, ini beneran berhasil nggak ya gitu, ini aku beneran produktif nggak ya gitu, meskipun kita tadi sudah apa ya, mengkaitkan aktivitas kita dengan goals kita, tapi terkadang gitu ya, apalagi Gen Z ini banyak banget yang dipikirin, ngerasa nggak yakin lah dan lain sebagainya, nggak percaya diri dengan apa yang dia lakukan. Apalagi tadi Teh Rifa kan sempat mention ya bahwa kita itu sebagai Muslim ada kewajiban untuk memikirkan umat. Jadi kita harus memikirkan dulu nih apa problem yang ada di umat yang mau kita solve gitu kan ya. Nah, ketika udah mulai untuk melakukan itu gitu ya, suka nggak percaya diri gitu dengan apa yang sedang kita proseskan seperti itu Teh. Itu menurut Teh Rifa gimana? Nah, ini berhubungan dengan langkah selanjutnya. Jadi setelah menentukan narasi diri, setelah menentukan tujuan hidup kalian gitu, langkah selanjutnya adalah bikin milestone. Jadi milestone tuh kayak capaian step by step yang mau kalian capai itu apa. Kadang kita tuh jadi FOMO sama capaian orang lain karena kita tuh nggak punya penggaris untuk mengukur keberhasilan kita sendiri. Kan Rasulullah dalam hadisnya bilang orang yang beruntung itu adalah orang yang hari ini lebih baik dari kemarin. Nah, hari ini lebih dari kemarin itu tuh adalah alat ukur kan sebenarnya. Jadi Rasulullah tuh nggak pernah bilang orang beruntung itu adalah orang yang capaiannya lebih baik dari temennya gitu. Tidak. Tapi capaian hari ini lebih baik dari kemarin. Nah, yang sering kita miss adalah kita tuh tidak pernah punya report, tidak pernah punya penggaris untuk diri sendiri untuk mengukur kemarin capaian aku segimana, hari ini capaian aku segimana, besok aku pengen mencapai apa gitu. Nah, itu yang sering kita miss. Jadi eh, ketika udah punya tujuan hidup nih, next step-nya adalah kalian bikin eh, tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang ya. Gitu kayak misal, eh, aku sendiri aku nggak pernah bikin jangka panjang yang jauh-jauh ya, karena menurut aku itu sulit. Kayak misalnya dalam 5 tahun aku pengen kayak gimana, dalam 3 tahun aku pengen kayak gimana, enggak. Tapi aku tuh sesimpel dalam 3 bulan hidup aku aja. Bahkan 3 bulan itu jarang, kayak sebulan deh. Jangka panjang aku tuh hitungannya sebulan. Jadi kayak dalam sebulan aku tuh pengen mencapai apa. Aku tuh pengen memperbaiki diriku di mana. Terus kalian harus bikin standar yang bisa dikuantifikasi gitu. Jadi kalian tuh bisa mengukur aku tuh berhasil atau enggak, capaian aku tuh hari ini lebih baik dari kemarin atau enggak gitu. Dan ini tuh tidak berlaku hanya tentang di amalan yaumi aja gitu, tapi juga dalam banyak hal dalam hidup. Contohnya, salah satu goals aku di bulan ini adalah aku ingin memperbaiki hubungan dengan ayahku dan memperbaiki hubungan dengan diriku sendiri. Terus untuk aku bisa tahu apakah hubungannya membaik atau tidak, aku tuh harus bikin indikator. Alat ukurnya apa? Alat ukurnya adalah targetku selama 14 hari, aku harus melakukan eh, tindakan yang jarang aku berikan kepada ayahku. Misal, hari pertama, apa nih yang perlu aku lakukan? Eh, Deep talk misalnya. Hari kedua, aku peluk ayahku. Hari ketiga, aku jalan-jalan berdua aja sama ayahku. Hari keempat ngapain, hari kelima ngapain, hari keenam ngapain, terus kayak gitu konsisten sampai 14 hari. Kayak gitu. Nah, maksudnya kan itu jadi sesuatu yang tercatat ya. Dan itu aku jadi bisa tahu nih setiap harinya, oh, aku hari ini gagal. Oh, aku hari ini nggak berhasil nih melakukan melakukan targetku gitu. Nah, terus itu jadi bisa kita evaluasi gagalnya tuh kenapa gitu. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk biar berhasil gitu. Kalau misalnya tidak kita catat, kalau kita tidak punya standar yang kita bikin untuk diri kita sendiri, nah itu yang bikin kita ngerasa kayak aku teh asa kok kayak capek ya bulan ini tuh, tapi kok nggak berhasil meraih apa-apa gitu loh. Aku tuh perasaan udah melakukan banyak, tapi kok aku ngerasa temen aku capaiannya jauh lebih keren ya gitu. Padahal bisa jadi effort kita tuh banyak, tapi hasilnya tidak tidak
seperti yang kita ekspektasikan gitu loh. Tapi bukan berarti kita nggak effort kan. Nah, kalau nggak dicatat, itu tuh kita bakal bakal lost kayak gitu loh. Gitu, dan akhirnya capek sendiri, terus ujung-ujungnya nyerah. Kayak, ah udahlah, aku mah nggak kemana-mana, ah udah, ah nggak usah, kayak gitu. Gitu. Oke, jadi emang sepenting itu ternyata Teh ya untuk mencatat setiap detail Betul. kemajuan sekecil apapun yang kita capai setiap harinya gitu ya. Mm-mm. Nah, eh, ketika kita melakukan sudah mulai berjalan nih Teh ya tentang apa melakukan segala produktivitas yang menurut kita itu sudah sesuai dengan goals kita tadi. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya kita melakukan setiap dari aktivitas yang termasuk dari produktif ini tadi yang dimana itu orientasinya tuh tetap niat karena Allah seperti itu. Karena menjaga niat ini sangat-sangat sulit sekali teh. Di awal mungkin kita niat ya, misalnya kita mau ngasah skill ini gitu. Aku niatkan karena Allah karena untuk belajar, untuk supaya bermanfaat di masyarakat dan lain sebagainya. Tapi ketika sudah jalan, sudah di tengah-tengah, udah mulai hektik, udah mulai burnout tuh, sudah merasa terbebani dan lain sebagainya. Niat karena Allah itu tadi tuh luntur gitu. Apalagi kalau kita tidak melihat sebuah apa ya dampak yang bisa dilihat oleh mata gitu udah tuh mulai luntur sedikit-sedikit ke niat karena Allahnya. Nah menurut Teh Rifa gimana? Bismillah. Ini salah satu nasihat guruku sih. Jadi memang yang namanya niat itu sesuatu yang sangat fragile dan berubah-ubah gitu. Niat itu kan letaknya di dalam hati ya. Dan yang namanya kolbu itu kan selalu berbalik-balik. Dia tidak stabil dan lain sebagainya. Jadi, aku encouraging banget buat teman-teman adalah untuk journaling gitu. Jadi, journaling. Aku punya jurnal. Ini entah jurnalku yang kesekian juta sepanjang hidupku. Banyak banget aku punya ini. Jadi ini tuh kayak kayak semacam diary gitu yang pokoknya aku tulisin tentang segala-galanya di sini gitu. Nah, itu akan ngebantu kita untuk tadi nge-tracking, selain nge-tracking capaian kita sampai mana, itu juga nge-tracking eh apa ya? Membantu kita nge-tracking perasaan-perasaan kita yang kita alami gitu di setiap fasenya. Terus eh, membantu kita untuk melihat niat-niat kita tuh melencengnya di mana sih dan apa kira-kira yang bikin niat kita melenceng gitu. Jadi eh, memang ketika kita lagi menumbuhkan diri itu penting untuk melakukan evaluasi secara berkala. Tiap hari teh journalingnya. Kalau aku nggak tiap hari banget, tapi kayak dalam 2 hari atau 3 hari tuh aku pasti menulis gitu. Sebenarnya target target Ramadan ini harusnya tiap hari ya, selama 14 hari konsisten. Tapi ada gagalnya aku. Ini kayak kemarin aku nulis, terus 3 hari sebelumnya enggak gitu. Cuman aku encourage teman-teman kalau bisa tiap hari, mending tiap hari. Semakin rajin, semakin baik gitu. Dan ini sangat membantu kita gitu untuk bisa ngelihat day to day kita tuh growth-nya tuh kayak apa sih gitu. Dan itu bisa membantu kita untuk melihat pola diri kita sendiri. Kayak misalnya, teman-teman niatnya tuh melenceng tuh gara-gara apa sih gitu. Nah, kalian tuh bisa mendapatkan data itu dari jurnal kalian gitu. Bisa melihat pola-pola perilaku kalian sendiri. Oh, aku tuh biasanya niatnya melenceng kalau misalnya aku capek gitu. Niat aku mulai melenceng kalau misal aku sedang marah atau aku lagi banyak kerjaan atau aku sedang sedih atau aku ke distract sama hiburan-hiburan yang aku suka kayak gitu. Nah, jurnal jurnal itu bisa membantu kalian untuk tracking hal tersebut gitu. Dan ketika kalian udah menemukan pola perilaku kalian sendiri, kalian tuh jadi mudah untuk mengotak-atik perilaku kalian. Kayak, oh, kalau misalnya niat aku melenceng karena aku capek, berarti yang harus aku lakukan adalah manage energi kan. Nah, kalian bisa bisa cari solusinya tuh kayak, oh, cara paling tepat manage energi buat aku tuh kayak gimana ya? Oh, ternyata aku harus tidur setiap jam istirahat setiap habis zuhur misalnya biar aku fokus lagi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ada metode yang aku suka banget, namanya adalah root cause method. Nah, root cause method ini adalah sebuah metode sederhana yang ngebantu kalian untuk
tracking ketika kalian gagal untuk melakukan sebuah habit baru gitu. Itu kira-kira penyebab gagalnya apa? Misal, kalian itu pengen nambah tilawah, let's say 5 halaman setiap harinya. Tapi kalian gagal terus. Nah, cari cari penyebabnya. Untuk mengatasi kegagalan tersebut, kalian perlu cari penyebabnya terus 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 sampai kalian nggak bisa menemukan alasan lagi di balik itu. Contohnya kayak gini, aku gagal baca gagal tilawah 5 halaman hari ini. Karena apa? Oh ternyata karena aku capek. Capeknya tuh karena apa? Oh karena aku kerja lembur hari ini. Kok bisa lembur? Lemburnya tuh gara-gara apa? Apakah karena kerjaannya emang banyak banget atau bentar, ini kucing aku kukunya nyangkut di kolong meja. Ya. Apakah karena kerjaan aku banyak banget atau karena time management aku kurang baik nih selama kerja? Oh, ternyata karena time management aku kurang baik. Oke, apa yang bisa aku lakukan supaya time management aku lebih baik saat kerja? Eh, berarti eh, yang harus aku lakukan adalah eh, mengurangi scrolling di jam kerja misalnya kayak gitu dan seterusnya terus cari alasan di balik perilaku itu sampai mentok nggak nemu alasan lagi. Nah itu kalau misalnya udah mentok, nah berarti root cause dari kalian tidak bisa tilawah adalah itu sebenarnya. Kayak kalau misalnya di case tadi, aku nggak bisa tilawah karena capek, capek karena time managementku, capek karena harus lembur, lembur karena time manajemen kurang baik karena aku suka scrolling di jam kerja gitu. Maka untuk aku bisa tilawah 5 halaman sehari, solusinya itu ternyata bukan dengan mencambuk diri sendiri dan nambahin tilawahnya, tapi menyelesaikan root cause-nya tadi, yaitu tidak scrolling di jam kerja. Gitu, root cause method itu caranya. Nah, mungkin buat kalian beda-beda akarnya apa, tapi kalian bisa mencoba metode yang sama gitu untuk apa ya, engineering perilaku kalian sendiri. Gitu. Oke, menarik nih tadi yang disampaikan oleh Teh Rifa ya tentang root cause method. Ini jujur baru pertama kali aku mendengar gitu. Karena benar kata Teh Rifa tadi sih, ketika kita apa ya gagal untuk melakukan sebuah hal positif, contohnya tilawah tadi, justru yang kita lakukan tuh malah ngejer gitu ya. Misal Iya. kita one day one juice misalnya, tapi ini kita udah tapi pada hari ini nggak nyampe 1 jus, besoknya itu malah justru malah nambahin dan akhirnya capek sendiri gitu. Akhirnya Iya. kita tilawah itu bukan karena Allah lagi, tapi karena ngejar target gitu. Orientasinya udah tanpa kita sadari sudah berbeda seperti itu. Nah, Teh, ketika kita sudah mulai berjalan nih ya, melakukan produktivitas tadi, dan kan banyak orang tuh melakukan kebaikan tuh di bulan Ramadan aja, which is Hmm. really good gitu ya. Kita harus apresiasi itu. Tetapi gimana sih Teh buat kita nih yang mau meneruskan kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah kita dengan susah payah kita bangun di bulan Ramadan ini dan kemudian itu bisa konsisten seterusnya bahkan bisa menjadi suatu apa ya karakter baik yang baru buat kita gitu. Silakan Teh. Oke. Ini ada salah satu nasihat yang Masya Allah dari Ustadz Umar Sulaiman. Jadi, beliau itu bilang gini, Ramadan itu adalah cara Allah untuk menunjukkan potensi maksimal kita sebagai hambanya. Jadi, kalau di bulan Ramadan itu kita sanggup nih tilawah 1 juz setiap hari, sebenarnya di luar Ramadan juga kita tuh bisa segitu. Berarti kita tuh punya potensi untuk bisa loh kita tuh tilawah 1 juz setiap hari gitu. Nah, jadi eh, pertama kitanya harus percaya dulu kalau kemarin aja Ramadan bisa, berarti sebenarnya sehari-hari itu kita bisa gitu. Ramadan kan kita kesibukannya jauh lebih dahsyat daripada daripada di luar Ramadan ya. Maksudnya aktivitas aktivitas sangat padat, kemacetannya lebih dahsyat, tugasnya lebih banyak gitu. Tapi kita mampu melakukan itu. Maka mestinya di bulan biasa dengan tambahan tenaga makanan bisa ngemil sehari-hari, mestinya kita lebih kuat gitu.
Nah, kalau aku pribadi, biasanya dimulai dari menentukan target yang realistis dulu. Jangan sampai targetnya itu ketinggian sampai kita malas ngerjainnya karena tadi ya kayak hari ini gagal 1 jus, terus dipaksain besok jadi 2 jus, terus akhirnya lama-lama males sendiri itu kayak ah udahlah nggak usah lah gitu. Dan jangan sampai terlalu rendah sampai kita meremehkan target tersebut gitu. Misalnya kita sebenarnya mampu nih tilawah 1/2 juz sehari, tapi kita tuh kayak cuman 2 halaman aja lah gitu. Jangan jangan sampai saking meremehkan kayak elah 2 halaman doang dikejar besok juga bisa, dikejar besok juga bisa. Jangan sampai kayak gitu. Jadi temukan temukan target yang proporsional buat masing-masing kalian. Kayak ya itu tadi, kalian pasti bisa ngerasain gimana target yang terlalu besar dan gimana target yang terlalu remeh untuk kalian. Cari cari targetan yang di tengah-tengahnya yang kalian tuh yakin bisa accomplish itu setiap hari gitu. Itu pertama. Yang kedua, jangan lupa minta keistiqomahan itu sama Allah gitu. Karena kita kan tidak punya kontrol atas diri kita sendiri ya. Dan ini ada doanya juga. Aku lupa ini dari hadis atau perkataan sahabat ya. Tapi doanya kira-kira seperti ini. Ya Allah, janganlah Engkau serahkan aku urusanku pada diriku sendiri meskipun hanya sedetik karena sesungguhnya aku tidak mampu gitu. Jadi mintalah istiqomahan itu sama Allah gitu, minta dibimbing dan minta supaya dimampukan gitu untuk istiqomah tersebut gitu. Terus apa lagi ya? Sebenarnya sebenarnya itu sih kuncinya yang paling mudahnya. Cuman kalau misalnya pengen ditarik helikopter view-nya ya, eh, ada satu quotes yang ngena banget buat aku. Ini dia, quotes-nya aku ketikin ya. The best form of apology is change behavior. Kalau dalam konteks ibadah, eh, jadi quotes-nya adalah bentuk permintaan maaf terbaik adalah perilaku yang berubah gitu. Kalau dalam konteks ibadah, kita kan selama Ramadan itu kita sebenarnya agenda utamanya adalah memperoleh sebanyak-banyak ampunan dari Allah ya. Makanya kenapa Lailatul Qadar itu doa utama yang diajarkan Rasulullah adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Gitu kan, ya Allah sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Engkau suka suka memaafkan, maka ampunilah aku. Gitu. Nah, minta ampun, minta maaf itu kan berarti eh ini ya, kalau mengacu ke quotes tadi, kalau kita minta maaf sama Allah, berarti harus ada perilaku kita yang berubah dong. Dari sebelum sama setelah Ramadan. Kalau misalnya setelah Ramadan kita malah balik lagi seperti sebelumnya, berarti maaf kita yang kemarin sama Ramadan palsu dong. Iya nggak? Kita juga kan pasti sebel kan kalau ada orang minta maaf sama kita, tapi perilakunya tuh nggak berubah. Masih kayak gitu-gitu lagi. Gitu. Nah, bayangkan gimana, ya kalau kita digituin sama manusia aja tuh kesel gitu. Bayangin kalau misalnya kita kayak gitu ke ke Allah gitu ke Tuhan kayak ih sopan banget lu jadi orang gitu kan. Nah, maka eh, ingat-ingat selalu pesan ini gitu. Aku kemarin udah minta maaf sama Allah, masa aku balik lagi kayak gitu sih perilakunya? Masa masa aku mau kayak gitu sih sama Allah nggak sopan banget gitu. Jadi eh, mindset itu insya Allah yang akan menguatkan kita gitu kan. Sama Allah udah dikasih nih pintu ampunan sebanyak-banyaknya selama Ramadan. Masa mau kita sia-siain di 11 bulan ke depannya gitu. Nanti Ramadan tahun depan kita mau minta maaf lagi kayak di malu gitu loh gitu. Insya Allah rasa malu itu akan menjaga kita juga. Baik, iya Teh, justru malah ada gitu ya sebagian orang yang insya Allah semoga kita terhindar gitu ya dari sifat seperti ini, yang justru malah meremehkan ampunan dari Allah gitu loh. Jadi ya udahlah, Mm-mm. nanti juga Allah bakal ngampunin gitu. Jadi mindset yang seperti itu mungkin ya yang membuat kita apa ya, tidak bisa konsisten dalam kebaikan seperti itu. Nah, buat teman-teman boleh nih kalau masih ada keresahan atau pertanyaan yang berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini, mungkin kita batasi satu pertanyaan aja kali ya. Kalau ada, silakan. Ada yang ingin Boleh, bertanya? boleh. Sama ini mungkin ya, kalau aku boleh menambahkan, Hmm, memang boleh. rahmat Allah itu luas.
Tapi kita juga harus ingat bahwa Allah itu maha keras siksanya. Hmm. Kayak kalau misalnya teman-teman pernah lihat ada orang yang baik banget. Orang yang baik banget, yang maafnya seluas samudra, percayalah ketika dia udah marah, tuh marahnya menyeramkan kan biasanya. Kayak ketika kebaikannya disia-siakan, itu biasanya ketika udah sekali marah tuh udah gitu jeger gitu. Nah, apa ya? Dan yang namanya manusia kan tidak punya kontrol atas neraka ya. Kalau sama manusia aja kita bisa segan gitu, masa masa sama Allah kita kita tidak segan gitu loh. Dan Allah kan menjelaskan ya di Al-Quran, di hadis juga, apa-apa aja yang membuat Allah marah, bentuk kemarahannya Allah itu seperti apa gitu. Gimana Allah itu menjelaskan malaikat penjaga neraka itu jumlahnya ada 19, dan kenapa jumlahnya kayak gitu ya, fungsinya adalah untuk menggentarkan orang-orang yang masuk ke situ gitu loh, sebagai, bukan sebagai ujian, sebagai hukuman bagi orang-orang yang masuk ke sana gitu. Memang Allah itu baik, tapi kebaikan Allah itu bukan untuk kita remehkan gitu, tapi kita untuk kita kejar supaya kita bisa masuk ke dalam golongan orang-orang yang dirahmati olehnya gitu. Oke, nah di sini ada yang mau nanya. Kak Ayu Agustina mau nanya langsung ya? Boleh deh. On mic, Kak, Iya. silakan. Oke, makasih Kak Anita. Assalamualaikum Terifa. Waalaikumsalam. Sebelumnya Hai. perkenalkan Teh. Nama saya Ayu Agustina. Izin bertanya ya Teh. Mengenai judul kita untuk jadi produktif ya Teh. Jadi sebelumnya Ayu mungkin cerita dulu ya. Jadi Ayu itu tipe Iya, orang boleh, yang boleh. semangat di awal kayak gitu Teh. Entah itu ibadah, entah itu mau ngelakuin apa skill baru. Itu tuh kalau di awal tuh kayak 1 minggu tuh bisa itu non-stop kayak gitu. Semangat kayak ibadah, kayak ngaji atau apapun. Jadi, tapi kalau udah sampai target ataupun kadang tuh belum nyampe target teh, itu tuh udah kayak down duluan karena udah di-push di awal kayak gitu teh. Itu kan nggak baik kan teh, tapi aja tuh nggak bisa ngerubah yang kayak gitu. Kayak ngaji aja ya teh, tilawah misalnya. Targetnya tuh kan eh hatam satu selama Ramadan ini. Selama Ramadan ini hatam kayak itu 1 kali minimal. Kalau udah, ya udah teh. Jadi kayak ngajinya tuh udah masa udah nih kayak gitu. Udah selesai nih akunya. Jadi kayak males kayak gitu. Jadi bisa ngajinya tuh ya 1 lembar itu pun kalau itu ya teh ya. Karena kayak udah dapat kayak gitu loh teh. Jadi kayak udah selesai tanggung jawab aku kayak gitu sama diri sendiri. Padahal kan nggak boleh kayak gitu. Itu tuh gimana ya teh biar apa itu kan nggak baik ya teh. Baiknya tuh kalau nggak salah menurut Ayu, yang pernah Ayu dengar itu tuh walaupun sedikit tapi konsisten. Tapi Ayu tuh nggak bisa kayak gitu teh. Ayu tuh tipe orang yang semangat di awal, kayak memang harus dipus di awal tapi kayak ujung-ujungnya down kayak gitu. Ya mungkin saran masukannya teh boleh. Oke, aku izin langsung jawab ya. Bismillah. Jadi, kayaknya kalau kayak gitu, berarti targetnya yang mesti diubah. Bukan, kalau itu kan targetnya kayak target ini ya, target grosiran. Kayak sepaketan gitu, pokoknya yang penting 1 bulan khatam gitu. Terus jadi kita kejar-kejaran kan. Gimana kalau misalnya targetnya diganti? Kayak daripada target 1 bulan khatam, gimana kalau diganti targetnya jadi 1 juz sehari? Beda kan? Kalau 1 juz sehari, mau bulan Ramadan atau nggak Ramadan, kan sebenarnya targetnya bisa kita lakukan kan? Iya nggak? Dan itu jadinya targetnya adalah harian. Dan kalau misalnya 1 juz itu selama hari itu udah selesai, ya udah sisanya nggak masalah. Iya nggak? Karena eh, ini salah satu nasihat dari teman aku ya. Sebenarnya poin utama, kalau ini konteksnya dalam konteks menghafal Quran sih dia bilang. Jadi waktu itu kami lagi kesel karena kita tuh ngafalin Quran tapi nggak hafal-hafal. Kayak ngafalin surat ini udah nih beres. Pas ngafalin surat selanjutnya, surat yang sebelumnya lupa. Kayak gitu. Terus akhirnya kita kayak udah capek, udah nggak mau lagi gitu. Nah, terus dia tuh ngasih nasihat, dia bilang gini, poin utama eh, dari ngafal Quran dan baca Quran itu bukan target banyak-banyakan hafal atau banyak-banyakan bacanya, tapi interaksi dengan Al-Quran itu sendiri gitu. Gimana Al-Quran itu membersihkan hati kita, gimana Al-Quran itu mendekatkan kita pada Allah, gimana Al-Quran itu membantu kita menstabilkan emosi dan lain sebagainya.
rasa cinta kita, interaksi kita sama Al-Quran itu sendiri, bukan targetnya. Eh, nah, itu yang apa ya, menjadi tamparan buat aku sih. Oh iya ya. Jadi sebenarnya tujuan dari ngafal Quran itu bukan ngafalnya itu sendiri, tapi menambah rasa cinta kita dan interaksi kita sama Al-Qurannya. Itu, gitu. Mungkin apa ya? Itu bisa bisa mengubah perspektif kita terhadap target-targetan amalan Yaumi ini gitu. Karena kan target itu sebenarnya tools untuk tadi menambah rasa cinta kita sama ibadah itu dan menambah kedekatan kita sama Allahnya kan. Bukan bukan for the sake of target itself gitu. Semoga menjawab ya, dan semoga membantu. Makasih, Gimana Kak Teh. Ayu? Mungkin oke, sudah terjawab ya Kak Ayu ya. Jadi memang Alhamdulillah. targetnya harus disederhanakan kembali gitu, atau mungkin narasi ketika kita menargetkan sesuatu. Kayak tadi harus hatam 1 bulan, itu juga di ya udah sehari 1 juz. Jadi kan diperinci lagi gitu ya. Oke. Sebelum kita akhiri nih Teh, mungkin ada closing statement dari Teh Rifa, nasihat atau tamparan gitu buat kita-kita yang yang masih suka oleng gitu ya dalam eh, konsisten berbuat suatu hal kebaikan gitu. Silakan Teh. Ya, Bismillah. Mungkin satu kalimat aja cukup ya. Ini adalah nasihat yang aku dapetin dari buku Bumi Hijrahnya Teh Karina Hatman. Di situ Teh Karin menulis nasihat yang Teh Karin dapat dari kakak tingkatnya. Jadi kakak tingkatnya ini adalah kakak tingkat yang sangat perfect gitu kalau kita lihat. Anak teknik mesin gitu kalau nggak salah, Ahwat bercadar, anak teknik mesin, dan dia kuliahnya di Australia, no, di New Zealand waktu itu, kan udah mah cewek minoritas di teknik mesin lagi, muslim lagi, kayak itu tuh kayak, girl, choose your struggle gitu, kenapa semuanya diembat. Tapi beliau itu, Masya Allahnya, berhasil menjadi mawapres gitu dan sampai mendapatkan beasiswa khusus dari universitas gitu untuk lanjut kuliah sampai S3 di sana. Berarti seberprestasi itu dong gitu. Terus kayak dan kuliah teknik mesin itu kan berat ya. Teknik mesin itu berat. Udah gitu dia tuh kayak masih punya kelompok mentoring lagi, masih ikut agenda-agenda dakwah lagi gitu. Hafalannya juga luar biasa. Terus ketika Teh Karin nanya, Kak kok bisa gitu melakukan itu semua? Jawaban si Teteh ini tuh hanya satu kalimat. Dia bilang gini, keberkahan waktu adalah milik Allah. Udah, nasihatnya gitu doang. Jadi kayak kita bisa menulis targetan dan mimpi kita setinggi-tingginya, bisa time managing sedetail-detailnya gitu. Tapi iya pada kenyataannya keberkahan waktu adalah milik Allah gitu. Jadi jangan lupa untuk diminta, ya Allah berkahilah waktu aku gitu dan lakukanlah hal-hal yang akan mendatangkan keberkahan waktu tersebut. Itu semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Insya Allah, terima kasih Teh. Itu sangat dalam ya, karena memang terkadang kita itu lupa gitu kalau kita itu sebenarnya basically nggak bisa melakukan apa-apa tanpa Allah. Kita terlalu menyandarkan kemampuan kita pribadi seperti itu. Wah, Masya Allah, terima kasih Teh atas sharing sessionnya pada malam hari ini, sangat full insight ya. Eh, Boleh Teh Rifa kalau memang ada abis ini masih ada agenda, boleh keluar Mhm. Zoom duluan kalau memang berkenan. Oke, Ya, mohon maaf nggak bisa nemenin lama-lama ya. Kalau misalnya teman-teman mau ngajak diskusi, boleh DM aja di @rifafaf. oke. Terima kasih. Terima kasih Teh Rifa. Terima kasih, Baik. Iya. Teh. Dah, mohon maaf lahir batin ya teman-teman. Maaf lahir batin Jazakallah juga, khair. Teh. Assalamualaikum. Izin Waalaikumsalam. live Waalaikumsalam ya. Iya, warahmatullahi Teh. wabarakatuh. Terima kasih Teh. Syukron, Teh. Assalamualaikum. Kita tutup dulu kan? Mute. Sorry malah di mute ya.
Sebelum kita tutup acara kita pada malam hari ini, Anita mau izin mengingatkan kembali untuk sama-sama menjaga lingkungan ya teman-teman. Eh, Meminimalisir penggunaan plastik. Contohnya kalau kita belanja, itu better pakai tas belanja daripada menggunakan plastik. Dan keseharian kita juga kalau bisa hindari tuh, bukan hindari ya, tapi meminimalisir lah. Itu mengurangi penggunaan plastik atau segala sesuatu yang akan memunculkan kerusakan lingkungan seperti itu. Baik, tadi sudah berakhir ya agenda kita pada malam hari ini. Mungkin langsung kita tutup saja dengan melafazkan lafaz hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Anita pamit undur diri. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi dan meluangkan waktunya pada malam hari ini. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan. Semoga tidak meninggalkan apapun kecuali kebaikan atas izin Allah ya teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.